Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari apa itu looping dalam Java. Apa itu looping? Looping adalah struktur counter pengulangan di mana berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinputkan atau yang diinginkan. Ada 4 macam jenis dari struktur counter pengulangan, tapi di Java itu diwajibkan ada 3, yaitu ada for, while, do while, dan terakhir ada nested loops. Ulangan for. Perulangan for akan menyediakan sarana mengulang kode dalam jumlah yang tertentu. Ulangan ini terstruktur untuk mengulangi kode sampai tercapai batas yang kita inputkan. Ini adalah bentuk umum dari for. Ada for, lalu ada inisialisasi expression-nya, yang biasanya digunakan untuk inisialisasi variabel kendali perulangan. Lalu ada loop condition, ini untuk membandingkan variabel kendali perulangan dengan suatu nilai batas. Lalu ada step expression, yaitu untuk menspesifikasikan cara variabel kendali dimodifikasi sesuai iterasi berikutnya dari perulangan. Lalu ada perulangan while, di mana berupa pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Ini ada while, lalu ada boolean expression-nya, di mana akan dieksekusi berulang-ulang selama kondisi boolean expression-nya akan bernilai true. Lalu ada terakhir ada do while. Do while loop mirip dengan while loop. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar atau true. Perbedaan antara while dan do while adalah di mana pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi setidaknya satu kali. Nah, pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi pertama kali, lalu akan dievaluasi kondisinya dari boolean expression ini. Jika nilai boolean expression akan bernilai true, pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi kembali. Lalu ada nested loop atau perulangan yang besarang. Perulangan yang besarang akan tersimpan di dalam perulangan lain. Artinya, perulangan tersebut akan diulang-ulang hingga perulangan dasar tidak dapat mengulang kembali. Sampai segitu aja presentasinya, nanti kita akan masuk ke contoh dari perulangannya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh perulangan yang pertama, yaitu perulangan for. Di sini kita buat dulu public class-nya. Di sini saya pakai variable for, tapi f-nya yang gede untuk membedakan dengan for dari Java-nya. Lalu ada public static void main, ini ada string wajib yang digunakan di Java. Lalu masukkan variabel, tipe variabelnya apa? Di sini saya masukin tipe variabelnya integer, lalu diinisialisasikan dengan i. Lalu kita masuk ke kontrol perulangannya, masukkan for, i sama dengan 0, i kurang 5, i plus plus. Ini artinya perulangan i ini adalah perulangan awalnya akan mulai dari bilangan 0, lalu setiap perulangannya itu harus kurang dari 5, dan perulangan akan terus bertambah. Lalu untuk mencetak perulangan, kita gunakan system out print, lalu masukin inisialisasi perulangannya. Di sini kan i plus, terus di ini cetak petik 2 ini digunakan untuk mencetak spasi, lalu system out print line untuk mencetak Java. Jadi nanti Java ini akan diulang selama kurang dari 5. Hasilnya seperti ini. Nah, ini Java akan mengulang perulangannya kurang dari 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi batas perulangannya adalah 5 di sini. Setelah itu kita masuk ke perulangan while. Nah, perulangan while, bedanya perulangan while di sini ada di struktur kontra perulangannya. Yang pertama kita masukin public class-nya. Saya masukin di sini while dengan w-nya lebih gede. Lalu public static void main string wajib di Java. In i sama dengan 0. Berarti bilangan
awalnya itu akan dimulai dari 0 dengan tipe datanya integer, lalu masukin struktur perulangannya itu while i kurang dari 5, berarti setiap perulangannya itu nanti akan diulang maksimal sampai 5 kali perulangan. Lalu system of readline i, ini untuk mencetak bilangan i-nya, bilangan yang akan diulangnya. Lalu i++, ini berarti perulangannya itu akan terus bertambah. Lalu kita jalankan. Nah, ini di sini mencetak nilai angka 0 sampai angka sebelum angka 5. Berarti kan nilainya 4. Kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti iterasinya kan diulang 5 kali, tapi bilangan awalnya kan dimulai dari angka 0. Nah, lalu setelah itu kita lanjut ke perulangan while. Perulangan while sama kayak perulangan while, hanya bedanya di sini ada do. Sebelum kita masukin while, kita masukin do-nya dulu. Pertama kita masukin public class-nya. Di sini saya pakai do1 untuk nama public class-nya. Lalu public static void main string, ini ada syntax wajib di Java-nya. In a sama dengan 1, berarti perulangan akan dimulai dari angka 1 dengan tipe data integer yang dimisalkan dengan nilai A. Lalu masukin kontrol perulangannya do. Lalu system of readline untuk mencetak do while ini, kata do while plus A, berarti do while ini akan dicetak dari nilai dari pertama, dari nilai inisialisasinya. Lalu setiap bilangan A ini akan terus bertambah while A kurang dari 6, berarti do while ini akan dicetak kurang dari 6 kali perulangan. Nah, kita jalankan. Nah, berarti kan seperti ini. Nilai 2 ini kan dicetak dari angka pertama, berarti kan nilai yang pertama dicetak tuh 1, berarti 1 sampai batas yang kita masukin kan 6, berarti akan dicetak sampai angka 5. Ini adalah contoh dari perulangan dual. Nah, untuk activity kalian akan buat ini untuk menampilkan program bilangan genap dan bilangan ganjil antara angka 1 sampai 20. Di sini ada public class genap. Terus ada public static void main string, ini syntax wajib di Java. System of readline, ini digunakan untuk mencetak kalimat bilangan genap antara 1 sampai 20. System of readline, ini digunakan untuk mencetak garis tipis-tipis ini. Integer i sama dengan 1, genap sama dengan 2, jumlah sama dengan 0. Berarti bilangan yang pertama, bilangan perulangan akan dimulai dari angka 1 dengan tipe data integer. Nah, genap ini kan akan dimulai dari angka 2. Jadi setiap bilangan yang ditampilkan itu akan dimulai dari angka 2. Jumlah sama dengan 0, ini untuk menampilkan penjumlahan yang akan ditampilkan nanti di output. While i kurang 10, berarti iterasinya akan memiliki batas sampai 10 kali. System of readline, i plus cetak petik 2 tambah genap, berarti bilangan yang diinputkan ini, terus ini untuk mencetak spasi, dan bilangan genap berarti ini untuk masukin angka genapnya. Jumlah plus genap, berarti ini hasil dari penjumlahan genap ini nanti akan dihasilkan. Bilangan genap, setiap bilangan yang diiterasikan akan ditambah dengan 2, dan bilangan itu akan terus bertambah. System of readline digunakan untuk mencetak kalimat ini. Lalu system of readline jumlah plus jumlah, ini untuk mencetak kalimat jumlah dengan nilai yang diinputkannya dari sini nih. Datanya diinputkannya dari jumlah plus sama dengan genap. Lalu kita jalankan.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Bilangan ganjil sama seperti ini, sama seperti program genap, hanya bedanya di sini bilangan ganjilnya akan dimulai dari angka 1. Lalu kita jalankan. Nah, ini hasil dari program bilangan ganjil. Setelah itu kita akan masuk ke LA-nya. Pertama di sini kita akan mengimport Java Multiscanner untuk menginputkan paket scannernya. Public class terbalik, ini untuk nama public classnya. Public certified main string, ini string PHP Java. Scanner data new scanner system in, ini untuk menginputkan data yang kita mencetak data yang diinputkan oleh user dari keyboard. System update line untuk mencetak kalimat. In v sama dengan data next in, berarti v ini mempunyai nilai integer. Data next in, berarti data ini kan dari scanner dengan tipe data yang digunakan adalah integer. In a, b, c, berarti nilai variabel a, b, c mempunyai tipe data integer. Nih, ini adalah kontrol perulangannya. Pertama kita untuk mengulang for a 0, a kurang dari v, a plus plus, berarti variabel a ini akan dimulai dari 0. Bilangan a ini kurang lebih nilainya harus kurang dari v, dari bilangan v. A ini akan terus bertambah. Lalu for b sama dengan 0, b kurang dari a, b plus plus, berarti bilangan b ini dimulai dari angka 0. Setiap nilai bilangan b ini harus kurang dari a, b ini akan terus bertambah. Lalu cetak dengan system of print. Untuk mencetak spasinya harus pakai petik 2. Nah, setelah itu lanjutkan seperti yang di atas. Ini untuk mencetak segitiga terbalik. Lalu kita jalankan. Nah, ini adalah contohnya. Terima kasih telah menonton.